Halo Kak. Halo. Sebelumnya makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol singkat sama aku. Mungkin sebelumnya aku perkenalan diri dulu kali ya. Jadi nama aku Muhammad Gibran Cahyadi, biasanya dipanggil Gibran dari Geografi UI angkatan 2024. Nah, aku belum tahu kakak nama siapa nih? Oke, halo Gibran. Kenalin, nama aku Alicia Sinifa dari Geografi UI angkatan 2023. Oh, betul kan geografi, jangan Iya. geografi ya kak. Sama. Kebetulan tadi habis kelas apa sih kak? Aku tadi habis kelas namanya Praktikum Survei dan Pemetaan. Oh sama dong kita. Oh, Ya aku ngeliat kamu deh oh tadi. iya kita ngeliat ya. Oke oke. Oke nih kak, jadi sebelumnya kamu ngasih tahu dulu. Jadi sebenarnya tujuan ngobrol-ngobrol ini wawancara kali ini itu untuk menggali perjalanan kakak yang waktu SMP sebagai atletik basket, lalu waktu SMA bertransformasi ke Olimpiade ya? Iya, aku kebumian. Oke, dan kemudian terus sekarang end up-nya di geografi UI. Iya. Oke, itu kan cukup sing-sing-sing-singnya. Betul. Aku tertarik banget nih Kak, untuk mendengarin perjalanan hidup kakak ya. Oke, dari hasil wawancara ini juga penting juga bisa untuk memberi inspirasi dan wawasan baru bagi peneliti lain gitu. Nah oh iya, untuk wawancara kali itu santai aja kak, nggak ada benar atau salah. Jadi kakak bisa jawab sesuai yang kakak mau, yang kakak real based on kehidupan kakak. Jadi aku harap jawaban kakak bisa sevalid mungkin. Jadi kita buka-bukannya nih kak sekarang di sini, oke? Boleh. Santai aja. Dan oh iya, aku juga minta izin untuk merekam ini. Dokumentasi dan informasi pribadi kakak nggak bakal disebar kemana. Oh iya, wawancara kali ini tuh nggak bakal lama ya kak, santai aja, nggak bakal sampai 60 menit, 40 menit aja sih kisaran mungkin ya. Oh iya, kalau misalkan kalian mau bertanya, saat aku sedang bertanya juga bisa interupsi ya, nggak apa-apa, nggak banget, aku sangat terbuka. Dan oh iya, misalnya nanti ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab mungkin, aku izin untuk reach out kakak lagi dan jangan di waktu yang sama-sama sama dia kak. Oke. Oke, kita mulai aja kali ya. Oh iya, mungkin tadi perkenalannya belum terlalu banget ya kak. Sebenarnya kakak ini, kalau nggak salah tadi kak Alicia ini itu asli sini atau gimana? Aku itu domisili sekarangnya di Tangerang Selatan. Oh cukup jauh ya kak dari UI? Lumayan. Oke. Kalau asli aku dari Padang. Dari Padang? Berarti ngerantau atau kenapa nih? Aku pindah ngikut kakakku. Jadi mama papa juga ikut. Oke, got it. Oke. Usia berapa kak tahun ini kalau boleh tahu? Tahun ini aku 20. 20? Belum Lagi sih. umur-umur yang emang lagi semangat-semangatnya untuk belajar, mencari jati diri, cari tujuan hidup ya kayak. Oke. Jadi kita baru tahu kesamaan kita nanti sama geografi UI dan sekelas peserta. Kalau boleh tahu, sebenarnya apakah tujuan kakak emang geografi UI? Oke. Jadi kebetulan geografi itu aku masuknya jalur mandiri. Oke. Yang namanya PPKB UI. Pakai nilai rapot sama esai dan juga prestasi. Sebelumnya itu aku sempet maunya itu sih ke sebelah ya. Oh sebelah. Aku tebak. Yang biru-biru itu. Betul. IPB. Ke IPB, tapi karena belum rezeki dan tolak terus sepertinya di situ, akhirnya nyoba ke sini, ya alhamdulillah terima di Bio. Oh salah, mandiri dari PPKB yang esai itu ya kan? Iya. Terus tahu aku juga PPKB itu tuh ngaruh banget dari alumni juga. Betul. Berarti sama kakak bagus dong. Betul. Yang apa sih kak kalau boleh tahu? Aku SMA 2 Tangerang Selatan. Oke, 2 Tangerang Selatan itu kalau nggak salah yang padusnya bagus dia kak? Itu dia, yang namanya Arutala kalau nggak salah. Aku tahu banget tuh Arutala, karena aku sering ketemu juga. Oke. Kebetulan aku padus juga di SMA aku dan Arutala tuh juga bagus banget padusnya. Oh, pernah ketemu. Terus kalau nggak salah kakak pindah kan ya? Apakah SMP-nya itu udah di Tangsel atau masih di Padang? Kebetulan aku mulai move ke Tangselnya itu setelah ujian sekolah SMP. Jadi aku belum dapat ijazah, udah. Oh, udah sini. Iya. Oke. Berarti SMP-nya masih di Padang? SMP masih di Padang. Oh, SMP mana kak? SMP Negeri 11 Padang. Oke, kita mulai ke pertanyaan dari wawancara kali ini dia kak. Jadi kakak itu SMP-nya berarti atletik basket banget ya kak? Iya, atlet. Oke, bisa diceritakan sih kayak bagaimana awalnya kakak tuh tertarik dalam dunia perolahragaan tentang basket? Awalnya basket itu karena aku emang anaknya nggak bisa diam dari kecil. Oke. Jadi beneran nyoba semuanya sampai aku ketemu titik ternyamannya di mana. Dan aku ketemu waktu itu di basket dari kelas 6. Cuman itu tuh main-main biasa aja. Terus pas SMP mulai ada ekskul basket dan aku merasa oh itu kayaknya kesempatan aku buat ngegali basket ini karena aku juga suka.
akhirnya nyaman, dan 3 tahun di SMP aku itu diisi sama basket semua. Oke, itu berarti basket terus apakah eskul? Berarti eskul ya? Ekskul. Lomba juga? Dan nggak buka klub juga. Oke, klub yang ada di... Klub Semen Padang, tahu? Semen Padang. Oke. Itu gimana Kak bisa prosesnya bisa masuk ke klub gitu? Oh, kalau ke klub itu kebetulan aku dilirik, alhamdulillahnya. Wow, Karena waktu wow, latihan, wow. waktu latihan SMP itu coach aku emang atlet Semen Padang. Terus ngeliat aku latihan, akhirnya ditawarin buat join klub. Oke, keren banget sih Kak. Berarti Kakak nih itu ya, berarti SMP akademik, terus juga sekolah basket sama klub basket juga gitu. Iya. Oke nih Kak, ada nggak sih Kak pencapaian paling berkesan selama menjadi atlet basket? Pencapaian paling berkesan itu pas selama jadi atlet basket di tahun kedua. Oke. Karena itu di tahun kedua pertama kali kalau di SMP aku dulu yang ikut lomba itu cuma sampai kelas 2 doang. Oke. Kelas 8 lah. Iya. Ikutnya kelas 8 SMP. Dan waktu itu sebelum Covid pas kelas 8 aku dapat juara 2. Nama kompetisinya Maria Cup. Oke. Dan itu tuh sebenarnya untuk dapat juaranya ya senang sih, tapi Iya. ada salah satu bagian yang bikin itu sebagai kayak memorable banget waktu tim cowok itu berhasil masukin 3 point di 3 detik terakhir. Wow. Itu aku ingat banget, aku juara 2 dan 3 detik terakhir itu kayaknya semua orang juga ingat waktu nonton itu. Itu beneran euforianya dapet. Keren. Aku berasa juga sih euforianya ya. Deg-degan dapat banget Ya nih. kan? Oke, berarti dari basket nih Kak, dari SMP yang basket banget atletik, terus pindah ke Tangerang Selatan, masuk SMA 2 Tangsel, mengalami transformasi besar nih dari atlet menjadi mahasiswa olimpiade banget ya. Kebumian yang nggak salah ya Kak. Oke, apa sih sebenarnya motivasi, alasan atau sebenarnya apa nih yang membuat perubahan tersebut gitu? Kan biasanya mungkin ya orang tuh dari misal kalau SMP-nya basket pasti SMA basket lagi karena kan emang udah punya skill di situ kan. Tapi Kakak nih perubahannya besar banget, cukup dari bahkan aku bisa bilang dari non akademik ke akademik gitu. Itu kenapa? Itu karena tadi yang aku bilang di awal, aku anaknya emang nggak bisa diam. Iya. Nah, jadi tuh beneran mencoba kalau misalnya di basket itu aku udah ketemu, oh ya udah nyamannya gini. Dan waktu itu ada pemaparan ekskul lagi nih waktu di SMA. Aku tertarik sama yang namanya club science karena kalau misalnya dilanjut basket lagi, kayaknya hidup aku bakal monoton. Aku mikirnya dulu kayak gitu, bakal monoton dan mau nyoba hal baru. Kayak penasaran sih sebenarnya gimana rasanya jadi anak yang dibilang nerd gitu. Dan ternyata aku join ke BUM itu tuh ngeliat soal-soalnya dulu. Emang dari sebelum masuk klub itu dijelasin, coba lihat dulu soal-soalnya. Dan aku lihat emang banyak praktikumnya ya, kayak main sama batu, nyemplung got gitu-gitu. Dan ya udah aku kayak nerima dan akhirnya join ke kebumian. Oke, apakah di di klub sains itu ada apa aja sebenarnya, apa namanya, mata pelajarannya? Oh, mata pelajaran. Kalau SN itu ada 9 bidang. Ada matematika, kimia, fisika, biologi, astronomi, kebumian, geografi, sama komputer, sama satu lagi ekonomi. Gitu. Dan aku gabungnya ke kebumian. Berarti bisa dibilang kelompok sains itu tuh emang untuk persiapan menuju OSN. Betul. Oke. Tapi aku lebih kepo kayak dari mungkin kalau misalnya dari basket menuju kelompok sains, tadi jawaban Kakak karena biar nggak monoton. Cuma aku lebih kepo kenapa dipilihnya kebumian dari yang lainnya gitu. Dari yang lainnya, ya tadi yang aku bilang kayak nyemplung got sana sini, ngeliatin batu. Dan aku tuh jujur ngeliat bandingin sama yang lain tuh kayaknya cuma di dalam ruangan ya. Praktikumnya juga bisa dibilang ada bahannya. Beda sama kebumian yang aku lihat kayak butuh sepatu lapangan, butuh yang namanya bawa kompas geologi segala macam dan harus ke lapangan yang lapangannya tuh singkapan yang kita tuh kalau misalnya beda banget sama teman-teman yang di biologi, kimia, fisika yang beneran dari bahan buat praktikum itu dalam ruangan. Kalau geografi dan kebumian itu di luar ruangan. Oh, berarti Kakak juga tetap ingin keluar gitu ya dari ruang terus. Emang suka menjelajah gitu ya Kak? Bolang ya? Bener bolang. Oke. Tapi kok tadi Kakak ada inspirasi juga di basket. Nah, di kebumian ini juga nggak sih? Ada. Oh, ada juga. Ada. Itu teman aku sendiri.
namanya Arkan Fadil Kausar, dan sekarang dia lagi ada di University of Pennsylvania di Amerika. Wow. Dan dia itu gold medalis fisika 2 tahun berturut-turut. Dan itu dia ganti cabang juga ke astronomi, dan menurut aku itu kayak waktu setahun untuk belajar 2 hal yang bisa dibilang berbeda, itu keren banget. Dan dia bisa survive juga di organisasi, di akademik, dan yang kegiatan-kegiatan yang lain yang ikutin dia, ditambah dia juga part time. Jadi dia masih bisa nge-handle semua itu, dan aku kagum gimana dia nge-manage waktunya dan juga gimana dia tetap profesional di setiap bidang yang dia ikuti. Mantap. Big applause. Oke. Tapi ada nggak sih momen paling paling penting gitu, paling berpengaruh sama kakak yang bikin kakak ini kayak kayaknya aku emang lebih cocok nih di bidang akademik gitu? Oh gitu. Itu adalah ketika aku yang juara tadi. Karena aku sama sekali nggak nyangka bisa lolos ke babak final. Soalnya lawan aku tuh anak OSN semua. Oke. Cuman aku yang nggak lolos OSN dan OSP, bahkan OSK. Dan alhamdulillahnya itu pas semifinal juga ketemu anak OSN, dan aku juga ngelawan anak OSN itu ya sama tim aku. Terus habis itu waktu praktikum juga ngelihat proporsi nilai yang didapetin itu aku lebih unggul, aku semakin yakin kayak ya kayaknya emang bidangnya di sini. Oke, akhirnya deh kakak berarti udah nemuin bahwa kakaknya kayaknya ini pilihan yang tepat juga gitu kalau aku pindah nih dari non akademik ke akademik. Tapi pasti di setiap perubahan yang kita buat pasti banget ada tantangannya sih kan. Betul. Nah, apa sih tantangan kakak gitu dari olahraga pindah ke akademik gitu, dan gimana cara kakak ngatasinnya? Justru tantangan itu dari segi waktu sih. Soalnya kalau misalnya basket itu yang ngatur kita coach kan. Coach, dan itu tuh juga kalau misalnya mau sibuk-sibuk banget itu tuh hampir sebulan sebelum latihan yang mana harus latihan fisik dari pagi sampai sore, paling itu doang. Tapi ketika di dunia akademik ini yang di SMA itu sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama atlet lebih capek ini, karena walaupun di sini diminta konsisten untuk belajar, tapi kan kita pasti ngerasa nggak cukup, apalagi lawan-lawan kita pasti ada yang prepare jauh-jauh hari sebelum kita. Nah jadi kalau misalnya bisa dibilang basket itu mati-matiannya hamin sebulan, kalau Olimpiade ini mati-matiannya dari awal masuk karena lawan kita ada yang kayak belajar fisika dari zigot, dari SD, dari SMP, dan itu tuh lawan terberat sih, makanya beneran harus nge-push diri dan belajar manage waktunya lebih ekstra di SMA gitu. Ya kak, dari cerita yang aku dengar dari kakak, dari basket ke kebumian, aku boleh tahu nggak sih kak kenapa kakak pas kuliah ini tuh nggak lanjut ke kebumian juga? Kayak entah teknik geologi, astronomi, oceanografi kan banyak ya kak. Kayak apa yang mungkin kenapa kakak end up di jurusan yang sekarang yaitu geografi? Oke, itu karena balik lagi ke masa SMA, pas aku di-spend berbulan-bulan di lab fisika, itu kebetulan di sekolah aku kalau misalnya di-spend itu 3 bidang yang serumpun dijadiin di satu ruangan. Nah, kebetulan aku satu ruangan sama bidang geografi dan astronomi. Yang dimana bisa dibilang kayak geografi itu nikah sama astronomi jadi kebumian. Gitu. Nah, jadi waktu itu pernah ada di subtopik meteorologi, yang dimana itu ngebahas angin muson, dan aku diskusi sama teman-teman kebumian aku, dan dimana itu teman-teman geografi juga dengar. Dan kita tuh nyambung kayak, kamu belajar ini? Iya, aku belajar juga, tapi kamu ada hitung-hitungannya? Enggak, aku nggak ada. Dan dari geografi itu nggak belajar hitung-hitungannya. Nah, dari hal itu aku kayak tertarik, kayaknya geografi itu cuman kulit-kulitnya aja, beda sama kebumian yang intu banget sampai ada angka-angkanya. Akhirnya semakin hari sampai mendekati hari lomba, itu tuh kita tukar pikiran terus karena emang sama serumpuan, cuman bedanya di hitung-hitungannya. Itu tuh juga kayak bisa sendiri lah. Dan aku juga sempet dapet cerita dari teman aku, itu dia nge-mention tentang SIG, dan aku makin tertarik. Ada loh namanya sistem informasi geografi, yang itu tuh kayak kita nggak perlu ke situ buat tahu tempat itu. Dan aku makin tertarik. Ditambah juga tadi cuma teori-teorian dasar-dasarnya doang, dan aku pikir kayak kayaknya mau di geografi nih.
Oke, berarti bisa aku bilang kakak masuk geografi juga karena inspirasi juga ya dari teman-teman OSN geografi Geografi, juga. betul. Oke, dari segala perubahan yang kakak eh, jalanin nih dari SMP, SMA, kuliah, dan bahkan dari SMA ke kuliah juga nggak sama gitu ya aslinya yang dari kebumian ke geografi gitu agak beda. Mana sih pengalaman kakak di geografi ini? Kayak apakah sesuai dengan ekspektasi kakak? Pengalaman di geografi sesuai apa enggak dengan ekspektasi aku sebelumnya? Sesuai banget. Bahkan kalau menurut aku ini lebih ringan daripada SMA yang udah jor-joran. Ya walaupun ya materinya lebih advance ya. Tapi di sini balik lagi aku enjoy karena bisa dibilang ini yang aku cari. Jauh kayak SMA cuman belajar teori dan turun ke lapangannya juga sebentar. Kalau di sini bisa dibilang tiap minggu ya kayaknya turun ke lapangan dan bahkan ada waktu memang untuk turun ke lapangan di perkuliahannya. Dan aku enjoy banget selain dengan materinya juga pertemanan di sini juga. Jadi aku menikmati banget di geografi ini. Berarti aku bisa simpulin banget dari perjalanan kakak ya dari SMP, SMA, kuliah, bahkan juga pindah domisili juga. Itu emang kita nggak boleh monoton ya hidupnya ya. Kayak kalau misalnya ada kesempatan untuk kita bisa keluar dari zona nyaman, ya kirain aja siapa tahu emang kita bisa berkembang jauh gitu ya dari sebelumnya. Oke. Ya. Nah kak, aku masuk ke pertanyaan terakhir nih kak. Kayak kalau misalnya kakak nih bisa nyapa diri kakak waktu masih SMP, ya ada nggak sih yang kakak mau katakan gitu tentang perjalanan kakak yang udah sampai detik ini? Sampai detik ini. Oh, ini emosional banget ya. Sampai mau nangis sih kayaknya. Oke, kalau di SMP itu berarti POV-nya as athlete ya. Coba. Pokoknya coba aja apa yang ada di depan karena selagi kamu bisa, kamu harus ikutin. Mending ambil resikonya daripada kita nggak kemana-mana. Dan itu yang didapatkan sekarang. Bangga banget. Oke, kalau boleh tahu nih kak, udah ada di geografi UI nih, top 1 gitu kan. Nah, kakak ada nggak sih rencana atau cita-cita ke depan gitu, yang di bidang, baik ini bidang geografi atau mungkin mau kalau di zona Kebumian nyaman lagi. lagi, iya bisa, atau mau basket lagi, nggak ada yang tahu. Jujur aku untuk sekarang masih kepikiran buat ngedalamin geografi. Oke, Secara geografi fisik itu kan juga nggak jauh beda sama kebumian. Jadi aku kayaknya ini untuk dalam rentang berapa tahun kalau boleh tahu? bebas. Kalau kepikiran sih aku maunya kepikiran untuk sekarang itu S2 di bagian IGN, Environmental Science. Oke. Abis itu baru kepikiran sekarang sih. Kembali lagi buat ngedalamin geografi. Nggak boleh makan di dalam. Oke, dari sampai jadi penghujung ngobrol-ngobrol kali ini, aku mau ngucapin makasih banget udah ngulangin waktunya kakak. Mungkin kita suatu saat bisa ketemu lagi ya kak, ngobrol-ngobrol amin, lagi. amin. Oke, makasih ya kak. Oke, thank you.